mereka cenderung kehilangan ruh keaktivisannya. Apa contohnya? Mereka misalkan jadi saya mengkajinya selama ini, aktivis itu mereka cenderung kehilangan ruh keaktivisannya. Apa contohnya? Mereka misalkan berdemo, mereka tidak tahu apa tujuan berdemo. Padahal esensi demo itu adalah bagaimana membangun atau membantu masyarakat yang awalnya ekonominya terpuruk dan menjadi stabil gitu loh. Minimal stabil atau minimal kalau bisa berkembang gitu loh. Jadi itu kan tujuan dari aktivis. Jadi mengawal kebijakan yang berpihak kepada masyarakat begitu. Betul. Itu yang ideal gitu ya. Iya, yang ideal. Di kampus itu pasti ya dosen itu berhadapan dengan berbagai macam mahasiswa. Salah satunya aktivis gitu, betul, kan maksudnya. Betul. Kalau dari sisi perspektif dosen menghadapi aktivis atau menemukan aktivis di kampus ini, corak perilaku aktivis di kampus ini bagaimana yang kampus mereka cenderung bolos misalkan. Ada beberapa banyak aktivis ini catatannya yang mereka cenderung bolos dan kemudian mencari alasan, tapi alasannya tidak logis dan cenderung mencari pendekatan kepada dosennya agar dia tetap dikasih nilai yang baik. Ini sebenarnya perlu diluruskan, perlu diperbaiki. Secara umum kita memang tahu ya, siapapun saya yakin bolos itu tidak baik. Betul. Ya, bolos itu tidak baik. Mau dia aktivis atau bukan aktivis, ataupun bukan aktivis, ya, tetap tidak baik. Karena memang tujuan pergi ke kampus dia masuk begitu kan, mengikuti mata kuliah dengan cara yang ngabsen, belajar, mengerjakan tugas dan seterusnya begitu kan. Tapi kan tadi disinggung misalnya aktivis ini kecenderungannya bolos gitu kan. Coba kita sedikit mengkaji misalnya kira-kira faktor apa ya sebenarnya yang menyebabkan aktivis ini. Makanya saya sering menemukan begini, Dek, saya menemukan beberapa mahasiswa, saya tanya, kenapa kamu nggak mau ikut organisasi dan menjadi aktivis? Kak, karena saya takut nilai saya turun. Loh, kenapa? Kenapa kamu takut nilainya turun? Karena dia bercitra kepada orang-orang yang di organisasi mengklaim aktivis sering bolos memang, begitu kan? Kira-kira memang karena apa sih sebenarnya? Ini oke lah, ini perspektif kita ya. Artinya sepengalaman kamu menilai gerak-gerik mahasiswa yang sering bolos ini karena apa gitu kan? Ya, mereka tidak ketika terjadi perilaku bolos di kelas itu, yang saya temukan mereka melakukan sesuatu di luar itu yang tidak ada gunanya. Contoh ngopi bareng, padahal di balik ngopi itu cuma mereka merokok dan main HP. Itu kan artinya ngopi tapi tidak ngopi sebenarnya begitu tidak tidak merasakan atau menikmati hakikat ngopi itu apa. Hakikat ngopi kan seharusnya sambil lalu diskusi dan menikmati diskusi itu gitu loh. Tapi justru menambah pengetahuan atau memperluas cakrawala berpikir dan mereka. Tidak mengganggu ke aktivitas yang lain gitu kan. Iya, seharusnya. Dan bagaimanapun begini. Jadi aktivis itu seharusnya mampu menata waktu yang baik, memanage waktu dengan betul-betul yang mapan. Karena bagaimanapun aktivis itu bukan menjadi alasan untuk bolos. Aktivis itu bukan menjadi alasan untuk menjadi image negatif di masyarakat, bukan alasan. Kenapa? Karena bagaimanapun banyak aktivis-aktivis sukses yang mereka menjadi figur-figur atau public figure yang baik. Banyak kan contoh-contoh yang mereka menjadi public figure yang baik. Tapi saat ini pertanyaannya, kenapa kok justru dengan adanya aktivis terkadang merendahkan strata sosial masyarakat? Itu yang perlu menjadi pertanyaan kan. Maka menurut saya adalah mampu manage waktu yang baik. Jadi kuliah bagaimana tetap aktif di luar kampus, tetap jalan, dan bagaimanapun itu tetap bisa untuk dilakukan oleh bagi mereka. Itu konsep yang ideal. Yang ideal. Tapi memang faktanya banyak yang tidak ideal. Faktanya yang banyak yang ideal, maka bagaimanapun fakta yang tidak ideal itu, maka nanti secara lambat laun, perlahan, step by step itu mereka harus sadar apa tujuan berkuliah gitu.
Terus ketika kemudian tadi aktivis itu masuk kampus bolos, gimana perilaku mereka terhadap dosen gitu kan? Pasti kan dosen menegur kan, kenapa kamu tidak masuk begitu kan? Jadi yang sangat disayangkan ketika mereka terkadang ada rasa arogansi kepada dosennya karena sudah saya orang yang sudah cukup pintar dan mencari alasan buat absen sampai lebih dari 4 kali, terkadang seperti itu, dan itu menjadi oknum aktivis itu oknum dan persen yang mereka tidak semua aktivis seperti itu, tapi hanya ada segelintir orang. Jadi kalau misalkan 100 hanya ada 1 sampai 4 orang yang seperti itu. Tapi yang lainnya sebenarnya sukses menurut saya. Jadi aktivis tetap sesuatu yang perlu dibanggakan selama mereka mampu memanage waktu yang baik. Kemudian kuliah tetap aktif, baca buku yang baik, menulis, dan kemudian berdemo boleh dipersilahkan selama sesuai dengan norma gitu. Tadi kan disebut misalkan aktivis itu arogan gitu kan. Arogan itu secara apa? Secara sikap atau secara perkataan gitu kan. Oh iya. Ini yang mungkin pernah dialami gitu kan kamu sebagai pengajar di institusi perguruan tinggi. Salah satu yang terjadi, misalkan ada salah satu dosen yang mereka diperlakukan yang di luar kode, di luar etika gitu. Misalkan ada salah satu dosen, saya tidak perlu menyebutkan, di salah satu kampus, kemudian dia dalam kondisi hamil perempuan lagi, yang kemudian waktu itu biasanya masuk jam 7:30 dan mahasiswa yang bersangkutan ini lambat sampai lebih dari jam 8. Kebetulan dia tidak pakai sepatu ketika masuk. Selain lambat, tidak pakai sepatu, kemudian tidak bawa alat tulis apapun, dan tiba-tiba langsung masuk dan nyerobot itu langsung. Ketika pas ditanyakan kemana kok lambat, cari alasan ketiduran. Kemudian dosen ini, wah ini sudah bukan waktunya masuk kuliah, langsung membentak sama dosennya. Apakah dosennya perempuan ya, hamil ya? Dosennya perempuan lagi, kasihan saya sebenarnya. Dan ini perlu diluruskan, dan setelah ditanyakan ternyata salah satu aktivis dari satu organisasi mahasiswa. Ini sebenarnya perlu diluruskan kan. Gitu. Kita memang tidak itu senior itu sudah. Kita tidak ingin mengklaim mana yang salah, tetapi secara umum dia mau dilakukan oleh mahasiswa aktivis, mau dia tidak aktivis, masuk kelas tanpa sepatu juga tidak etis. Kemudian membentak orang juga tidak etis, begitu kan? Betul. Artinya sekali lagi kita membahas bukan sebagai upaya untuk menyoroti pelaku, tidak. Tapi kita memang ingin mengkaji bahwa perilaku seperti itu yang cenderung dilakukan oleh seseorang oknum aktivis yang dengan label aktivisnya itu dia merasa bahwa bisa melawan dan mengata-ngatai, begitu kan? Kesannya mereka, wah ini dosen satu perempuan, kemudian biasanya yang menjadi korban itu mereka tidak berlatar belakang aktivis satu. Dosen yang itu tidak berlatar belakang aktivis, sehingga tidak tahu pada jiwa aktivis itu seperti apa. Kemudian yang kedua, biasanya posisinya adalah baru jadi dosen. Biasanya banyak aktivis yang mencoba terhadap keilmuannya, mencoba-coba. Maka itu sebenarnya tidak baik. Bagaimanapun kan di dalam kampus itu adalah terbangun sistem pembelajaran yang di situ tidak ada rasa arogansi, tidak ada rasa ingin mencoba. Tapi yang tidak tahu ditanyakan, kalau misalkan sudah tahu ya sudah, biarkan, nggak usah bertanya, itu sudah cukup. Tapi artinya kan dunia kampus ini kan dunia yang sedikit bebas dalam konteks bahwa mereka berhak bertanya, berhak mengkritik, tetapi kan tadi konsep umumnya adalah itu tidak lepas dari etika kan, kan begitu kan, pakem yang dipakai gitu kan, bahwa kita selama hidup di dunia kampus pasti etika yang tidak bisa dilepaskan kan begitu. Karena kalau soal bertanya, ditanya, dikritik tidak ada persoalan kan? Tidak ada persoalan selama kritik itu konstruktif. Berarti selama ini yang dilakukan adalah dia mengkritik dengan cara yang tidak etis begitu kan? Terkadang.